Halo semuanya, saya Givari Halika Utama selaku host dari Biar Paham Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengundang salah satu bintang tamu tokoh inspiratif dari Sungai Penuh dan Kerinci. Salah satu yang saya undang ini merupakan penggiat kopi yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu, nama Ibu siapa gitu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih sekali ini sudah dibawa hadir untuk podcast Biar Paham Podcast. Iya, Biar Paham Podcast, Bu. Oke, Polri. Eh, Perkenalkan, ini nama saya Herlina. Oke. Saya tinggalnya di Sungai Penuh, tepatnya sekarang domisili kita di Desa Sungai Ning, di Dusun Harapan. Di Dusun Harapan, Desa Sungai Ning ya, Bu? Iya. Oke. Mungkin di sini banyak yang tidak tahu kopi yang ditawarkan di Sungai Penuh itu apa aja, Bu, yang di sini nih? Nama toko Ibu apa, Bu? Raja Kopi. Raja Kopi ya. Iya, Raja Kopi. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu, Bu, Raja Kopi itu apa sih? Iya, Ipori semuanya. Raja Kopi itu adalah UMKM ya, industri pengolahan kopi, mulai dari kopi basah dalam bentuk ceri buah merah sampai ke produk jadi. Produk jadi. Produk jadi. Jadi kita mengolah kopi Arabica dan juga kopi Robusta yang ada di sekitaran, tumbuh di sekitaran kota Sungai Penuh di beberapa kecamatan. Oke, berarti Raja Kopi ini mainnya di hulu dan hilir ya, Bu? Iya, hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Iya, Oke. hulu sampai hilir. Ya, ya bagi buat teman-teman yang belum tahu Raja Kopi itu, menurut saya pribadi, Raja Kopi itu beans kopi yang terkenal di luar dan juga salah satu yang mewakili Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ikut kontestasi kopi yang ada di dunia ya, Bu. Iya. Kemarin terakhir di mana ya, Bu? Terakhir itu masih di London. Masih di London juga. Tahun? Terakhir itu yang 2023. Bulan April kemarin kita ikut juga London Coffee Festival 2023. Yang pertama itu London Coffee Festival 2021. Nah, terus kita ikut yang terbaru kemarin pas Lebaran, itu di 2023 bulan April. 2023 udah 2 kali ikut. Bulan April. Udah 2 kali ikut ya, Bu. Nah, mungkin saya juga penasaran nih, Bu. Kriteria apa yang menentukan beans kopi itu baik dan bisa ikut kontestasi gitu? Menurut pendapat Ibu gitu. Kita ambil salah satunya, kita ikut kontes London saja ya, yang London Coffee Festival kemarin. Proses kita ikut kontes London Coffee Festival itu ya, beans yang kita miliki, yang kita produksi itu kita kirim sampelnya. Dan itu di beberapa tahapan. Mulai di tahapan tingkat provinsi, habis itu di region, habis itu di tingkat nasional, baru habis itu kita masuk ke grand finalnya sampai kita bisa mewakili Indonesia menuju London Coffee Festival. Nah, yang di tes itu adalah kualitas bean. Ya baik itu bentuk green bean maupun roast bean-nya. Jadi oleh tim juri tentu mereka ya orang-orang ahli dong di bidang kopi. Mereka tahu ketika green bean kemudian diolah jadi roast bean, itu taste yang akan mereka nikmati, yang akan muncul itu yang akan mereka teliti begitu. Nah, salah satunya di green bean itu mereka menguji daripada kualitas bahan baku itu green bean itu dengan melihat bodinya begitu ya, kemudian acidnya, kemudian notesnya apa begitu, sehingga
dia memang dikatakan bin yang layak untuk jadi juara begitu. Oke, berarti tahapannya mulai dari seleksi provinsi, terus ke nasional langsung di. Ya. Oke. Ya Bu, mau nanya sedikit Bu, Ya. perjalanan Raja Kopi mulai dari nol Bu. Waduh, dari nol ini. Dari tahun berapa bukaan Bu? Perjalanan Raja Kopi dari awal ya. Terus sebelumnya saya cerita dulu sebelum jadi Raja Kopi nih. Sebelum jadi, oke. Kita bukan langsung jadi Raja Kopi begitu. Karena dulu ini tempat apa Bu? Ini bengkel dulunya. Bengkel, kemudian setelah bengkel dia jadi peternakan ayam petelur begitu. Jadi pernah beberapa kali ya mencoba peruntungan di beberapa bentuk bisnis begitu. Tetapi nyantolnya akhirnya yang survive sampai sekarang ini yang lama itu di kopi tahun 2017. Tahun 2017. Oke. 2017. Setelah itu Bu? Setelah itu kita mulai tanam kopi karena yang duluan apa saya katakan, yang duluan tertarik, yang duluan belajar kopi itu Pak Beni, suami ya, beliau di hulu ya, beliau mainnya di hulu ya. Sedangkan Ibu mainnya di hilir ya Bu? Iya. Setelah mulai memahami, mulai belajar dan tahu kopi, saya ambil di ranah hilir saja, beliau di hulu. Tapi duluan yang paham kopi, duluan ngerti kopi, belajar kopi itu Pak Beni, suami. Jadi beliau ketika datang katakanlah itu ya dari lembaga pemerintahan memfasilitasi kita untuk ikut pelatihan tentang bagaimana menentukan varietas kopi, bercocok tanam kopi, ya, membudidaya kopi Arabica, Robusta. Nah, kita diajari beliau dulu. Nah, kita pun menanam. Kemudian kan kopi itu untuk Arabica 18 bulan dia sudah bisa produksi. Nah, ketika sudah produksi, sudah berbuah, kita olah sendiri lagi. Olah sendiri ya? Kita olah sendiri, kita belajar bagaimana proses ceri merah itu bisa kita olah menjadi green bean. Nah, ketika dia sudah menjadi green bean, disitulah saya dan Pak Beni memikirkan ini mau dikasih nama apa produk ini, karena dia sudah punya nilai jual gitu kan. Ya kita sepakat namanya Raje. Namanya Raje ya? Ada filosofi brandnya nggak Bu? Tentu ada. Ada. Ya kan? Mungkin boleh diceritain Bu. Yang terpikirkan saat itu ya, karena kami juga tidak tahu nih, ternyata bisa booming seperti ini, nama Raje itu bisa ikut ke kontes internasional. Memang niat awalnya itu namanya Raje itu, Raje kalau bahasa Kerinci Sungai Penuh kan artinya raja. Iya. Artinya kita ingin kopi itu benar memiliki kualitas kopi terbaik. Nah, yang nanti yang menikmati juga para penikmat kopi yang berada di seluruh dunia ini. Ya Bu. Salah satunya yang di London Coffee Festival. Salah satunya yang di London Coffee Festival. Kalau di luar selain London gimana lagi Bu? Kita pernah ikut PMO. PMO itu pasar kopi Belanda. Pasar kopi Belanda. Amsterdam. Kita pernah ikut itu di tahun 2002. 2002. Ya. Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris. Kemudian kita pernah juga mengirim kopi kita itu melalui mitra untuk ekspor, ya. Tapi bukan kita langsung ya, kita memenuhi kota untuk ekspor. Kopi kita juga sudah sampai ke Norwegia, Jepang, Prancis. Dan terakhir bulan Juli ya, beberapa minggu yang lalu kita kirim untuk business matching yang ada di Singapura. Jadi kita sudah kirim pins kita untuk dibahas, untuk dikulik juga di sana di Singapura. Nama Raja Kopi ini terbentuk di tahun 2017 ya Bu? Iya. Di tahun 2017. Nah setelah itu perjalanannya gimana lagi Bu? Perjalanannya lagi 2017 karena sudah 2017 kita mulai budidaya, 2018 kita mulai produksi green bean.
kita kirim sampel kita Oke. ke Puslit Koka Jember. Jember ya Bu? Jember. Kenapa kita kirim? Karena kita mau tahu nih kualitas kopi kita ini seperti apa. Ibaratnya kita harus punya rapor kopi begitu ya. Oke. Rapor kopi karena nanti akan menghasilkan kalau di uji labor kan akan keluar hasil cupping score. Nah, cupping score itulah kita katakan rapornya kopi karena biji kopi tadi dites kualitasnya di lab tadi. Nah, pada saat itu hasilnya keluar cupping score kita yang pertama itu 87,25. Tentu gembira dong, karena menurut hasil grade yang kita lihat itu kalau 87,25 sudah masuk kategori specialty kopi. Oke, Nah, kopi specialty ya? Ya, specialty kopi itu adalah kopi yang ya kualitas yang teratas begitu ya. Ya. Itu bersaing dengan daerah mana aja Bu? Itu sebenarnya bukan kompetisi. Bukan kita kompetisi. hanya mau tahu rapor daripada kopi kita. Oh, hasil produksi kita. Jadi itu bukan kompetisi. Tapi hasil itu 87,25 itu angka yang luar biasa. Angka yang luar biasa besar gitu ya Bu? Excellent dia. Oke. Oke, mungkin saya mau nanya lagi nih Bu, faktor kenapa bisa Benz Kopi itu apa ya, bisa dibilang bagus, apakah berpengaruh ke dataran ketinggiannya atau gimana Bu? Iya. Oke. Sebenarnya ini Pak Beni ya. Pak Beni yang tahu. Pak Beni yang tahu, tetapi saya karena Ibu juga. Karena Ibu di bagian hilir. Tapi sepengetahuan saya begini, banyak sekali faktor yang membentuk kualitas kopi itu. Maksud saya green bean tadi ya, yang sudah di cupping score kenapa bisa nilainya tinggi itu mulai dari kriteria syarat tumbuh. Kalau Arabica kan syarat tumbuhnya dia di atas, ya sebaiknya dia di atas 1000 mdpl. Oke, 1000 mdpl ya? Iya, di atas 1000 mdpl. Kemudian ya ada juga yang 800. Ya sebaiknya untuk semakin membentuk cita rasanya dengan ketinggiannya tadi, ya dia diisyaratkan untuk di atas 1000 mdpl. Kemudian kemiringannya juga, curah hujannya, kemudian perlakuan dari petani itu sendiri. Petani itu sendiri pada saat membudidaya, apakah dia melakukan misalnya kan pada pohon penaung ya, pohon penaung itu ikut mempengaruhi cita rasa kopi juga. Karena kopi sifatnya absorb ya, dia menyerap begitu. Jadi kalau ingin membentuk rasa kopinya ada acid orange, ya kita tanamlah orange, jeruk di sekitar tanaman kopi. Kemudian misalnya mau ada rasa spicy, rempah, petani kita perlakuannya juga ada yang menanam rempah di sekelilingnya begitu. Nah, kemudian itu kan untuk menguatkan sebenarnya di varietas masing-masing kopi itu cita rasa itu sudah ada ya kan. Tetapi di perlakuan petani yang semakin lebih baik dalam memelihara budidaya kopi tadi ya semakin membentuk. Nah, ketika sudah menjadi cherry nih, buah basah, buah merah tadi, perlakuan berikutnya adalah perlakuan daripada seorang prosesor. Oke, prosesor ya. Mengolah pasca panen kopi buah merah tadi. Karena untuk proses kan untuk menjadi green bean tadi kan dia ada di pulper, dibuka kulit basah, ada yang tidak dibuka, ada yang difermentasi. Karena kan jenisnya akan nanti jadi dia sama-sama dari cherry, tetapi dia bisa jadi proses natural, proses honey, proses full wash, kemudian ada kopi fermentasi atau dikenal dengan coffee wine, begitu kan? Nah itu kan prosesnya beda-beda, dengan durasi penjemuran yang juga berbeda-beda, dengan intensitas cahaya matahari yang juga berbeda, begitu. Nah artinya seorang prosesor pun ikut menentukan kualitas cita rasa daripada green bean tadi. Oke, mungkin banyak penonton yang masih belum tahu ya proses dari biji kopi mulai dari hulu ke hilirnya tadi, dan saya juga baru tahu nih Bu. Oh iya, baru tahu. Oke, bicara mengenai
petani kopi tadi, Bu. Ya. Mungkin topik yang ingin saya tekankan di sini petani kopi nih, Bu. Ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu, petani kopi itu sekarang sejahtera nggak sih, Bu? Raja juga petani kopi, Iya. ya kan? Jadi kita tadi dari hulu ke hilir kita juga tanam kopi, kita juga budidaya kopi. Jadi tentu apa yang dilakukan di Raja tentu harus membawa dampak terhadap hulu begitu ya. Bagaimanapun mewahnya hilir, bagaimanapun terkenalnya hilir, orang hilir tidak boleh melupakan bagaimana jasa hulu tadi. Nah, sejauh ini Raja Kopi berusaha untuk tetap memperhatikan kesejahteraan petani, dalam artian kita selama ini mencoba untuk, karena Raja Kopi kan tidak dari kebun sendiri ya, tetapi lebih banyak itu di supply oleh petani-petani yang ada di sekitar, dan alhamdulillah kan kita sudah punya beberapa puluh petani yang sudah mengantarkan cerinya ke sini untuk kita olah, dan mereka sudah kita edukasi bagaimana memperlakukan buah ceri dan tanaman kopi mereka seperti apa dirawatnya pun sudah kita edukasi, sehingga ketika mereka mau katakanlah menyesuaikan SOP-nya yang kita sampaikan ke mereka itu, kemudian mereka berikan ke kita dan kita akan memberikan harga yang layak untuk apa yang sudah mereka standarkan ke kita tadi. Iya, Bu. Ya, mungkin lebih tepatnya Raja Kopi mencoba untuk membantu petani-petani kopi yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Insya Allah masih konsisten. Masih konsisten ya, Bu. Sepakat untuk ke sana ya. Tapi kalau seandainya Ibu kita bicara se-Indonesia nih, Bu, menurut pandangan Ibu, petani kopi ini harus diperhatikan nggak, Bu? Sangat ya, Bu. Kenapa? Karena sejauh ini saya belum pernah lihat orang bosan ngopi. Justru sampai sekarang orang apapun itu ceritanya tetap kopi gitu. Artinya apa? Di setiap sudut mana dunia ini berarti kopi itu masih dibutuhkan orang. Justru sekarang kopi menjadi lifestyle-nya orang. Setiap apapun meetingnya, setiap apapun kegiatannya tetap ngopi juga. Justru dengan kopi bisa merilekskan pembicaraan yang tegang tadi ya. Kemudian bisa meleburkan suasana yang panas tadi begitu. Artinya apa? Untuk kebutuhan di negara maju saja itu kopi luar biasa. Nah, Finlandia contohnya itu satu negara yang mereka nomor 1 konsumer kopi dunia, tetapi di sana tidak ada batang kopi. Kenapa begitu, Bu? Oh, karena ini ketinggian tadi dan suhu ya, Bu? Iya, karena kondisi alamnya tidak mendukung untuk itu ya. Berarti bisa dibilang gini ya, Bu, Indonesia negara Katulistiwa dengan dua musim. Dengan dua musim bisa menghidupkan ceri kopi, menumbuhkan ceri kopi itu tadi, Bu. Oke, beruntung tuh orang-orang Indonesia, teman-teman. Beruntung, dan jangan berhenti untuk terus membudidaya kopi. Ya, karena kita membawa manfaat untuk orang banyak. Gitu ya. Iya, baik, Bu. Mungkin kita lebih spesifik ke anak-anak muda nih, Bu. Karena sekarang kan lagi booming nih bonus demografi. Nah, bonus demografi itu mungkin menurut saya pribadi ada ketimpangan umur nih antara usia produktif dan usia yang tidak produktif. Dan tujuannya itu mungkin dari pemerintahan yang ada di Indonesia ini mencoba untuk meningkatkan produktivitas dari anak-anak muda agar bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, menurut tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Ya, luar biasa. Dengan adanya bonus demografi harusnya anak muda itu artinya mereka itu diberi kesempatan, mereka diberi peluang untuk bisa menggali potensi yang mereka miliki dan memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Mulailah kita katakan dari UMKM. Itu banyak sekali komoditi di Indonesia. Jangankan Indonesia, Sungai Penuh Kerinci saja komoditinya udah banyak itu, apalagi kita bicara Indonesia. Nah, artinya apa?
untuk berbuat itu banyak peluang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ditambah dengan negara maju, dengan memberikan teknologi, melahirkan lagi teknologi terbaru. Nah, itu disandingkan dengan komoditi yang ada, kita tidak lagi menjual keluar itu dalam bentuk bahan baku, tetapi sudah bisa dalam bentuk barang jadi. Nah, ini kan value added-nya luar biasa. Dan seharusnya pemuda-pemudi milenial yang ada di Indonesia ini bisa mengangkat derajat negara ini, bangsa ini di mata dunia dengan potensi yang kita miliki. Oke, baik Bu. Seru ya Bu? Oh iya. Seru ya Bu? Iya. Mungkin salah satunya saya yang bisa dikatakan masuk kriteria dari bonus demografi itu, Iya, usia benar produktif ya Bu. itu salah satunya di samping saya nih, Polri, muda kreatif. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Mungkin bisa diarahkan kepada penonton dari Biar Faham Podcast ini. Iya. Sebelumnya kan Ibu pernah membuat bisnis ini dari awalnya nol sampai akhirnya sekarang ini sukses. Dan juga ada beberapa teman-teman yang menonton ini juga baru mulai nih, tapi itu tadi masih putus asa. Nah, mungkin ada motivasi sedikit nggak Bu untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia? Ibu yang sebelumnya dari nol loh, sekarang udah bisa dikatakan bisnya dikenal sama seluruh dunia nih. Iya. Ya, gitu Bu. Ada tanggapan nggak Bu? Iya, sebenarnya motivasi itu kan Polri, motivasi yang perlu dibangun oleh anak muda itu kalau menurut saya saat ini adalah motivasi dari internal mereka. Karena itu jauh lebih kuat dan melekat begitu. Nah, ketika saya memberi motivasi mungkin hanya sekian persen pengaruhnya. Mungkin tadi Polri katakan Ibu Erlina mulai dari nol dengan Pak Beni memulai usaha sekarang sudah sukses. Menurut kami ini masih berproses, begitu, masih berproses, masih on the way begitu. Karena masih banyak mimpi-mimpi raja yang saya masih bangun dengan Pak Beni itu yang saya nggak tahu apakah mimpi ini nanti bisa kami berdua wujudkan untuk Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi untuk Indonesia atau nanti akan diregenerasikan kepada keturunan kita nanti gitu ya, atau nanti bisa mengimbas ke anak muda yang ada. Jadi kalau motivasi dari saya jangan berhenti berbuat ya, berbuat baik itu. Karena berbuat baik itu ternyata kita memikirkan berbuat baik. Satu kebaikan sebenarnya akan menelurkan ribuan ratusan kebaikan lagi. Apa contohnya? Saya cerita kopi, tetapi ternyata saya cerita kopi ini terus terang nih, Pori. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa di kopi gitu ya. Dulunya saya tidak punya relasi sebanyak ini begitu ya. Taulah mungkin sebanyak ini maksud saya. Memang luar biasa. Kopi bisa mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang luar biasa. Bisa membuat saya bisa berbicara di seperti ini, space yang ini saya diberi oleh Polri kesempatan untuk bicara bagaimana bisa membangun sebuah usaha. Kopi itu bisa membuat kita bisa lebih rileks, membuat kita bisa membuka wawasan. Saya bisa menulis buku dan lupa saya punya buku yang baru saja terbit. Oke, boleh Bu. Bisa dipromosikan di sini. Iya. Judulnya mengungkap pahit, mengungkap manis kopi pahit begitu. Itu sudah terbit, bisa dibaca, bisa dicari di toko buku. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa punya sudut literasi lah yang nanti di Raja ini. Jadi tidak hanya satu buku, akan muncul buku-buku novel berikut yang lain gitu. Itu dia. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Gitu. Oke, jangan berhenti berbuat baik teman-teman. Mungkin terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diskusi, ngobrol-ngobrol santai dan dihidangkan kopi juga. Iya, kita ngopi dong. Boleh dong kita ngopi. Boleh, ya. Bu, ngopi, Ayo Bu. kita ngopi dulu. Oke, bentar, jadi Bu. biar seru. Enak Bu. Ini termasuk favorit coffee latte. Coffee latte Arabica ya Bu? Arabica. Coffee latte yang paling favorit itu espresso. Espresso Arabica. Habis itu kalau ingin lebih smooth lagi saya ya mau buat latte begini. Dan ini
espresso base ya, espresso base. Berarti basicnya adalah basic espresso, tapi nanti akan dipakai UHT begitu. Iya. Baik, itulah teman-teman Ibu Herlina Hajri, Iya, tokoh inspiratif muda, sedang muda ya Bu? udah tua, udah 44, sudah 44. tua ya. Tokoh inspiratif dari Indonesia khususnya yang bisa mengharumkan nama Indonesia melalui perkopian ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya,